Melanjutkan video-video sebelumnya. Pada video ketiga ini, kita akan membahas lebih jauh tentang tahap kedua dalam rangkaian tahapan pengakuan pendapatan sesuai dengan Pesaka 72, yakni tahap identifikasi kewajiban pelaksanaan. Pembahasan ini akan dibawakan oleh saya, Yudiarto, partner dari Kantor Akuntan Publik Abu Bakar Usman dan rekan. Setelah tahap 1, yakni identifikasi kontrak dengan pelanggan dilakukan, dan diperoleh kesimpulan bahwa kesepakatan yang dibuat dengan pelanggan memenuhi kriteria kontrak, maka tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang harus dipenuhi entitas kepada pelanggan. Tahap ini bisa dibilang cukup kritikal, karena tahap ini menjadi pintu masuk, paling tidak untuk, pertama, menetapkan apa yang menjadi kewajiban pelaksanaan atau janji entitas kepada pelanggan. Serta yang kedua, bagaimana dan kapan entitas mengakui pendapatannya setelah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan atau janjinya kepada pelanggan. Di video 1 sudah sedikit diurai definisi dari kewajiban pelaksanaan, yakni sebagai janji entitas kepada pelanggan untuk mengalihkan a. suatu barang atau jasa atau sepaket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, atau b. serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama. Sebagai catatan, janji entitas yang menjadi kewajiban pelaksanaan haruslah menimbulkan harapan atau ekspektasi yang valid di sisi pelanggan bahwasannya entitas akan mengalihkan barang atau jasa, sehingga berdasarkan pemahaman ini, sebuah janji tidak hanya terbatas yang tertulis secara eksplisit di dalam kesepakatan atau kontrak, tapi janji entitas juga secara implisit dapat timbul akibat dari pertama, praktik bisnis umum entitas, kedua, kebijakan penjualan yang dipublikasikan entitas, atau ketiga, dokumentasi lain atau pernyataan spesifik terkait barang atau jasa. Berikut contoh janji yang menjadi kewajiban pelaksanaan yang tertuang secara eksplisit di dalam kontrak. Entitas merupakan produsen pendingin udara yang menjual pendingin udaranya kepada distributor. Dalam hal ini, distributor merupakan pelanggan entitas. Dan selanjutnya distributor menjual kembali pendingin udara tersebut kepada pengguna akhir. Di dalam kontrak antara entitas dengan distributor, diatur bahwa pertama, entitas akan menyediakan atau memberikan jasa pemeliharaan kepada pengguna akhir yang membeli dari distributor secara gratis. Dan kedua, dalam pelaksanaan pemberian jasa pemeliharaan tersebut, entitas mengalihdayakan pelaksanaannya kepada distributor dan membayar distributor sebesar nilai yang telah ditetapkan dalam kontrak setiap kali distributor memberikan jasa pemeliharaan kepada pelanggan akhir. Maka berdasarkan kontrak tersebut, secara eksplisit terdapat dua janji yang menjadi kewajiban pelaksanaan entitas kepada distributor, yaitu penjualan pendingin udara dan jasa pemeliharaan. Sedangkan pada contoh yang lain, kontrak antara entitas, dalam hal ini produsen pendingin udara dengan distributor, tidak mengatur mengenai pemberian jasa pemeliharaan atas pendingin udara yang dibeli oleh pengguna akhir. Namun berdasarkan praktek bisnis yang dijalankan oleh entitas di masa sebelumnya, entitas menyediakan jasa pemeliharaan sebagai bagian dari penjualan pendingin udara dan secara konsisten memberikan jasa pemeliharaan kepada pengguna akhir melalui distributor. Sehingga hal tersebutlah yang memberikan ekspektasi yang valid bagi distributor dan pengguna akhir bahwa atas setiap pembelian pendingin udara entitas akan disertai dengan pemberian jasa pemeliharaan secara gratis. Maka dalam kondisi ini, sama seperti contoh sebelumnya, bahwa entitas memiliki dua janji yang menjadi kewajiban pelaksanaannya, yaitu penjualan pendingin udara yang secara eksplisit diatur di dalam kontrak, dan jasa pemeliharaan yang timbul secara implisit sebagai konsekuensi dari praktik bisnis umum yang dijalankan oleh entitas di periode-periode sebelumnya. Berikut contoh yang hampir serupa, tapi jasa pemeliharaan bukan merupakan kewajiban pelaksanaan. Di dalam kesepakatan atau kontrak dengan distributor, tidak ditetapkan adanya pemberian jasa pemeliharaan oleh entitas, dan secara historis, entitas tidak pernah secara khusus menyediakan jasa pemeliharaan tersebut. Akan tetapi, sebelum pelanggan, dalam hal ini distributor, menjual pendingin udara kepada pengguna akhir, entitas membuat penawaran untuk menyediakan jasa pemeliharaan secara gratis kepada pihak manapun yang membeli produk entitas dari distributor. Pada kasus ini, jasa pemeliharaan bukan merupakan kewajiban pelaksanaan karena di awal kontrak, baik secara eksplisit yang tercantum di dalam kontrak maupun implisit berdasarkan praktik bisnis yang umumnya dilakukan entitas,
atau kebijakan atau pernyataan spesifik yang dipublikasikan pada saat menyepakati kontrak, entitas tidak berjanji untuk menyediakan jasa pemeliharaan. Dan untuk contoh kasus ini, janji untuk menyediakan jasa pemeliharaan dicatat sesuai dengan PSAK 57 tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Perbedaan utama antara contoh 1 dan 2 dibanding contoh 3 adalah pada contoh 1 dan 2, di awal kontrak, janji jasa pemeliharaan sudah dapat teridentifikasi, yakni pada contoh 1, jasa pemeliharaan diatur secara eksplisit di dalam kontrak. Dan di contoh 2, janji akan jasa pemeliharaan dapat diidentifikasi berdasarkan pengalaman di masa-masa sebelumnya, yang mana entitas memberikan jasa pemeliharaan, dan hal ini dianggap sebagai praktik bisnis umum entitas. Sedangkan pada contoh kasus 3, di awal kontrak, janji atas jasa pemeliharaan tidak diatur. Adapun penawaran oleh entitas atas jasa pemeliharaan baru dibuat kemudian yang ditujukan langsung ke pengguna akhir. Namun sebagai catatan untuk contoh kasus 3, atas kontrak berikutnya yang dibuat antara entitas dengan distributor, entitas perlu mempertimbangkan penawaran jasa pemeliharaan tersebut apakah sudah dapat dianggap sebagai praktik bisnis umum yang dilakukan entitas. Sehingga di kontrak berikutnya, jasa pemeliharaan akan diidentifikasi juga sebagai kewajiban pelaksanaan. Di dalam praktiknya, janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa dapat berupa transaksi-transaksi berikut. Pertama, penjualan barang hasil produksi entitas. Kedua, penjualan kembali barang yang dibeli oleh entitas. Ketiga, penjualan kembali hak barang dan jasa yang dibeli oleh entitas. Keempat, pelaksanaan tugas atau beberapa tugas yang disepakati secara kontraktual. Kelima, penyediaan jasa yang siap tersedia untuk memberikan barang atau jasa atau membuat barang atau jasa tersedia kepada pelanggan untuk digunakan pada saat dan jika pelanggan memutuskan. Keenam, penyediaan jasa pengaturan kepada pihak lain untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Ketujuh, konstruksi, manufaktur, atau pengembangan aset atas nama pelanggan. 8. Pemberian lisensi. 9. Pemberian opsi untuk membeli tambahan barang atau jasa ketika opsi tersebut memberikan pelanggan hak yang material. Setelah kita memahami pengertian janji entitas, baik yang eksplisit maupun yang implisit, sekarang kita masuk pada objek janji yang menjadi kewajiban pelaksanaan entitas. Pembahasan kita mulai dengan maksud atau pengertian dari pilihan objek janji yang menjadi kewajiban pelaksanaan yang pertama, yakni suatu barang atau jasa atau sepaket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan. Barang atau jasa atau sepaket barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikatakan bersifat dapat dibedakan jika memenuhi dua kriteria berikut. Pertama, pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan. Kedua, janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Indikasi bahwa suatu barang atau jasa atau sepaket barang atau jasa dapat diperoleh manfaatnya atau dikonsumsi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan barang atau jasa lainnya adalah bila pelanggan dapat langsung menggunakan barang atau jasa, mengkonsumsi barang yang diserahkan, atau menjual barang, tanpa harus menunggu dan tergantung dari ketersediaan barang atau jasa yang lain, sehingga dalam hal ini bila di dalam prakteknya pelanggan biasa mengkonsumsi dua barang atau jasa yang dapat dibedakan secara bersama-sama, pola konsumsi tersebut tidak secara otomatis menyebabkan status dua barang atau jasa tersebut menjadi tidak dapat dibedakan. Cara lain untuk mengidentifikasi apakah suatu barang atau jasa dapat dibedakan, terutama atas kontrak yang di dalamnya terdapat janji untuk mengalihkan beberapa macam barang atau jasa adalah dengan menilai apakah salah satu atau kedua barang atau jasa yang disediakan oleh entitas dapat disediakan juga oleh supplier lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pelanggan lainnya, sehingga tidak ada ketergantungan atas pemenuhan barang atau jasa dari suatu supplier atau entitas saja. Bila demikian, maka barang atau jasa di dalam kontrak bersifat dapat dibedakan dan otomatis akan terdapat lebih dari satu kewajiban pelaksanaan. Poin kedua, janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Tujuan dari pengidentifikasian apakah suatu janji terpisah dari janji lain dalam kontrak adalah untuk menentukan apakah sifat perjanjian dalam konteks kontrak
adalah untuk mengalihkan setiap barang atau jasa secara individual, atau sebaliknya, untuk mengalihkan item kombinasian atau item di mana barang atau jasa yang dijanjikan merupakan input. Faktor yang mengindikasikan bahwa dua atau lebih janji untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan tidak dapat diidentifikasi secara terpisah dapat berupa hal-hal berikut. A. Entitas menyediakan jasa yang signifikan dari mengintegrasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya yang dijanjikan dalam kontrak menjadi sepaket barang atau jasa yang mencerminkan output kombinasian. Atau dengan kata lain, entitas menggunakan barang atau jasa sebagai input untuk memproduksi atau mengirimkan output kombinasian atau output yang ditetapkan oleh pelanggan. Output kombinasian mencakup lebih dari satu fase, elemen atau unit. B. Satu atau lebih barang atau jasa yang secara signifikan memodifikasi atau menyesuaikan atau dimodifikasi atau disesuaikan secara signifikan oleh satu atau lebih barang atau jasa lain yang dijanjikan dalam kontrak. C. Barang atau jasa memiliki saling ketergantungan yang tinggi atau saling keterkaitan yang tinggi. Jika janji untuk mengalihkan barang atau jasa bersifat tidak dapat dibedakan, maka entitas mengkombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai entitas dapat mengidentifikasi barang atau jasa tersebut bersifat dapat dibedakan, serta mencatat barang atau jasa yang dialihkan tersebut sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal. Contoh sebelumnya atas kontrak produsen pendingin udara yang menjual pendingin udara dan menyediakan jasa pemeliharaan, baik secara eksplisit maupun implisit, merupakan contoh kewajiban pelaksanaan yang terdiri dari dua barang atau jasa yang dapat dibedakan, sehingga dari kontrak tersebut timbul dua kewajiban pelaksanaan. Antara penjual pendingin udara dengan penyediaan jasa pemeliharaan bersifat dapat dibedakan, karena pelanggan akhir tetap dapat memperoleh manfaat dari pendingin udara meskipun bila dalam paket penjualan tidak termasuk jasa pemeliharaan. Barang atau jasa bersifat umum, sehingga bila di dalam paket penjualan tidak termasuk jasa pemeliharaan, maka bila terdapat kebutuhan akan pemeliharaan, maka pelanggan dapat membuat kesepakatan atau kontrak baru dengan entitas, atau bahkan dengan supplier lainnya. Dalam hal ini, pendingin udara tidak tergantung dari penyediaan jasa pemeliharaan yang diberikan produsen pendingin udara saja. Contoh lain dari barang atau jasa yang dapat dibedakan adalah perusahaan X yang bergerak di bidang pengembang perangkat lunak membuat kontrak dengan pelanggan untuk pertama, mengalihkan lisensi perangkat lunak. Kedua, menyediakan jasa instalasi yang mencakup merubah web screen untuk setiap jenis pengguna. Ketiga, pemutakhiran perangkat lunak yang tidak bersifat khusus. Dan keempat, dukungan teknis secara online maupun melalui telepon. Untuk informasi tambahan, perusahaan X juga dapat menjual lisensi, jasa lisensi, dan dukungan teknis secara terpisah. Kemudian, jasa instalasi juga dilakukan secara rutin oleh perusahaan pengembang lainnya dan tidak secara signifikan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Informasi berikutnya, perangkat lunak tetap dapat berfungsi meskipun tanpa dilakukan pemuktahiran dan dukungan teknis. Maka berdasarkan data dalam kontrak dan informasi tambahan, didapat hasil evaluasi sebagai berikut. Pertama, perangkat lunak yang dialihkan terlebih dahulu sebelum pemberian jasa-jasa yang lainnya. Dan perangkat lunak tetap dapat berfungsi tanpa adanya jasa lain, antara lain jasa instalasi, pemutakhiran, dan dukungan teknis, sehingga pelanggan sudah dapat memperoleh manfaat dari keberadaan perangkat lunak saja. Begitu juga dengan penyediaan jasa-jasa yang lainnya, masing-masing berdiri sendiri dan tidak tergantung serta dapat dimanfaatkan oleh pelanggan meskipun jasa lainnya tidak ada atau belum tersedia. Maka berdasarkan fakta tersebut, kriteria untuk barang atau jasa dikatakan bersifat dapat dibedakan, yakni pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan barang atau jasa lainnya telah terpenuhi. Yang kedua, dalam hal ini untuk perangkat lunak sudah dapat dimanfaatkan oleh pelanggan meskipun jasa lain belum diberikan. Artinya, bila jasa instalasi tidak disediakan oleh perusahaan X, hal ini tidak mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk menggunakan dan menerima manfaat lisensi perangkat lunak secara signifikan, karena jasa instalasi tidak merubah kemampuan dari perangkat lunak, serta bersifat rutin dan umum yang juga dapat diperoleh dari pengembang lain. Begitu juga dengan pemutakhiran perangkat lunak dan dukungan teknis yang keberadaan dan pengaruhnya sama seperti jasa instalasi. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan, penyediaan barang atau jasa tidak bertujuan mengintegrasikan
yang memposisikan barang atau jasa yang disediakan sebagai input untuk menghasilkan suatu output tertentu, atau tidak ada barang atau jasa yang dijanjikan untuk memodifikasi atau menyesuaikan secara signifikan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan evaluasi tersebut, kriteria kedua, yakni janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa, dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak terpenuhi. Maka dengan terpenuhi kedua kriteria untuk dapat dikatakan sebagai barang atau jasa yang dapat dibedakan, maka berdasarkan kontrak, pengembang memiliki 4 kewajiban pelaksanaan, yakni pemberian lisensi perangkat lunak, jasa instalasi, jasa pemutakhiran, dan dukungan teknis. Untuk dapat memahami lebih dalam lagi, berikut contoh kewajiban pelaksanaan untuk mengalihkan barang atau jasa yang tidak dapat dibedakan. Kontraktor A menyepakati kontrak untuk membangun sebuah hotel. Berdasarkan kontrak tersebut, entitas bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen proyek dan mengidentifikasi berbagai barang atau jasa yang dijanjikan, yang meliputi pengadaan, keahlian teknik, pembersihan lahan, pembuatan pondasi, struktur konstruksi, instalasi pipa dan kabel, instalasi peralatan, dan terakhir penyelesaian. Pada contoh di atas, meskipun kriteria 1 untuk barang atau jasa dapat dibedakan terpenuhi, yakni pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang dijanjikan di dalam kontrak, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama dengan barang atau jasa lainnya, yang dapat dibuktikan dengan pelanggan yang dapat menguasai, menggunakan, mengkonsumsi, atau menjual barang atau jasa tersebut secara individual, dan juga kontraktor serta pesaing-pesaingnya juga secara rutin banyak menyediakan barang atau jasa tersebut secara terpisah kepada pelanggan lain. Namun, kriteria kedua tidak terpenuhi karena janji untuk mengalihkan barang atau jasa tidak dapat diidentifikasi secara terpisah dari barang atau jasa yang lainnya. Hal ini terjadi karena entitas bertanggung jawab terhadap pengintegrasian barang atau jasa. Dalam hal ini, barang atau jasa yang diberikan merupakan input untuk proses pembangunan hotel. Maka berdasarkan fakta di atas, barang atau jasa di dalam kontrak bersifat tidak dapat dibedakan dan hanya terdapat satu kewajiban pelaksanaan. Sekarang mari kita bahas maksud dari serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama. Suatu barang atau jasa dikatakan sebagai serangkaian barang atau jasa yang dapat dibedakan, yang memiliki pola pengalihan yang sama, bila memiliki 2 kriteria berikut. Pertama, merupakan kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu. Kedua, memerlukan pengukuran untuk menilai kewajiban entitas terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Indikasi adanya kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu adalah bila salah satu kondisi berikut terpenuhi. Pertama, pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan oleh entitas selama melaksanakan kewajiban pelaksanaannya. Di video 1 terkait pengantar PSAK 72, sudah kita bahas bahwa penerimaan dan konsumsi manfaat atas penyelesaian kewajiban pelaksanaan terkait erat dengan adanya pengendalian barang atau jasa oleh pelanggan, yang dibuktikan apakah pelanggan dapat menggunakan barang atau jasa untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa, meningkatkan nilai aset lain, menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban, menjual atau mempertukarkan aset, atau bisa juga sebagai jaminan. Berikutnya, pelaksanaan entitas menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan oleh pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan. Dalam hal ini, contohnya berupa pekerjaan dalam proses. Dan terakhir adalah pelaksanaan entitas tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi entitas, dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini. Dalam menentukan apakah suatu aset memiliki penggunaan alternatif atau tidak bagi entitas, bisa dievaluasi dari adanya pembatasan kontraktual dan keterbatasan praktik bagi entitas untuk mengalihkan aset kepada pelanggan lain. Maksud dari pembatasan kontraktual adalah adanya kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak bahwa entitas tidak dapat mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan selama kontrak masih berlaku, bahkan dalam situasi yang paling buruk, semisal pelanggan berada dalam kondisi kesulitan keuangan dan terdapat kewajiban pembayaran dari pelanggan yang belum diselesaikan kepada entitas. Contohnya, entitas tidak dapat menjual barang yang dipesan kepada pelanggan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan keterbatasan praktik adalah jika entitas justru akan mengalami kerugian ekonomi yang signifikan untuk mengarahkan aset untuk penggunaan yang lain. Hal ini sangat mungkin terjadi bila, pertama, barang atau jasa yang dipesan pelanggan bersifat sangat spesifik. Atau yang kedua, contohnya, aset yang dipesan dibangun di lokasi terpencil. Dalam melakukan pengukuran,
Entitas menggunakan suatu metode tunggal yang secara konsisten diterapkan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang serupa dan dalam keadaan serupa. Dan entitas mengukur kembali kemajuan terhadap penyelesaian penuh kewajiban pelaksanaan pada setiap akhir periode pelaporan. Metode yang dapat digunakan adalah pertama metode output, kemudian kedua metode input. Lebih jauh tentang kedua metode ini akan dibahas di video terkait dengan pengakuan pendapatan.